Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tani Balindo. Di sini saya ingin membuat video mengenai sysadmin Basic Command Linux. Nah, untuk video ini ada isinya, yaitu pertama, di sini saya akan membuat user directory, jadi agar setiap user ini di VPS saya memiliki web pribadi. Lalu saya akan membuat 3 user. Nah, untuk 3 user ini akan saya instalasi WordPress untuk setiap usernya. Lalu konfigurasi domain, karena di sini saya tidak punya domain public, jadi saya nanti akan menggunakan virtualisasi atau virtual host untuk domainnya, lalu menggunakan OpenSSL untuk buat sertifikat SSL dengan CA key. Lalu nanti juga akan ada pembuatan database dan juga untuk database-nya seperti phpMyAdmin. Lalu dan yang terakhir yaitu ada keamanan dan hardening yang menggunakan shell Linux dalam mode enforcing, atau juga menggunakan firewall. Oke, langsung saja. Oke, baik. Yaitu pertama-tama, untuk pertama-tama kita harus menjalankan perintah ini, manage boolean name on httpd enable homedears. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan boolean Linux yang memungkinkan Apache HTTPD untuk mengakses directory home pengguna. Yaitu nanti adalah home, username pas user kita, lalu public HTML. Oke, langsung. Semangat boolean. Manage boolean sudah bisa. Oke, langsung step berikutnya yaitu kita masuk ke dalam file user.dir ini. Nah, dalam user.dir ini kita disable atau mengkamen komen user disable, lalu kita menambahkan atau mengubah saja user disable ini menjadi user.html. Ya, di sini pada line ini kita bisa mengkomen user disable ini atau mengubah saja user disable ini menjadi user.public HTML. Di sini saya sudah mengkomen user disable agar disable, lalu saya sudah menambahkan user.dir untuk public HTML-nya. Simpan dengan Ctrl O, lalu keluar dengan Ctrl X. Berikutnya yaitu kita menambahkan user baru. Di sini saya akan menambahkan 3 user ya. Yaitu pertama adalah user Tony ini. Kita tinggal add user Tony. Nah, bisa menambahkan. Lalu kita tinggal login, atau kita juga bisa ngambil password untuk user Tony juga sih. Dengan password Tony. Password lalu bisa. Nah, ini tinggal menambah saja password yang kita tambahkan. Misal password 3. Kita retap lagi. Oke, data itu password 123, password 123. Nah, jika ada hasil seperti ini berarti password sudah berhasil diganti ulang. Langsung kita login saja dengan domainnya Tony. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktorinya Tony. Nah, berikutnya kita harus menambahkan Zahmot. Zahmot ini adalah untuk seperti akses ya, agar bisa merewind. Lalu setelah itu kita membuat file public HTML dengan command tadi, make directory underscore HTML. Kita bisa saja dengan ls, sudah ada. Nah, setelah ini public HTML ini kita juga harus kasih yang namanya Zahmot lagi ya, bisa diberikan
akses dulu. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan file baru yang disebut index.html dalam file public HTML. Jadi public HTML, lalu kita nano untuk masuk membuatnya, bisa menambahkan seperti ini, index.html. Oke, dalam line ini kita akan menuliskan welcome to langsung UMI site. Jadi jika kita nanti akses di browser, kita akan dimunculkan keluaran atau output welcome to langsung ini UMI ini untuk menunjukkan user public HTML ini. Simpan dengan Ctrl O, Ctrl X keluar. Baca kita coba di website untuk IP slash ini langsung Tony. Nah, oke, ada sedikit kesalahan. Ini seharusnya menunjukkan nama Tony ya, bukan UMI. Tapi ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu menginstal MariaDB untuk server database tepatnya. Langsung saja. Nah, untuk menginstal kita sudah bisa melakukannya di user Tony ini. Jadi kita harus keluar user root atau user root. Nah, untuk command install di CentOS ini menggunakan DNF, jadi kita bisa saja menggunakan commandnya DNF install MariaDB server min. Install MariaDB server. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstal MariaDB ini, jadi nanti akan ada output seperti ini yang menunjukkan bahwa MariaDB sudah terinstall dan tidak ada file yang ditemukan. Setelah kita seharusnya mengaktifkan ini ya MariaDB agar hidup atau ter-enable. Nah, kita baca status di sini kita sudah aktifkan, jadi outputnya yaitu MariaDB ini sudah aktif ya, running. Kalau biasanya sih kalau saat pertama kali instalasi server MariaDB ini statusnya yaitu stop ya, atau tidak running. Jadi kita harus menjalankan command systemctl enable atau start MariaDB ya, agar MariaDB ini running. Nah, berikutnya adalah menginstalasi WordPress. Nah, untuk instalasi WordPress ini kita menggunakan widget ya. Nah, widget ini kalau secara default itu tidak ada di CentOS 9 atau di sini. Jadi harus diinstal dulu secara manual, itu dengan install widget saja. Nah, dikarenakan saya sudah pernah menginstal widget, jadi ya hasilnya orangnya ini ada diinstal ya. Nah, untuk HTTPS ini kita tinggal install WordPress lewat internet, jadi harus terkoneksi terlebih dahulu. Kalau saya karena saya sudah pernah untuk install WordPress, jadi saya tidak akan install ya, tapi untuk komennya itu cuma seperti ini, widget https wordpress.org/tar-artificial. Nah, seperti ini. Jika diklik enter nanti akan menjalankan instalasi untuk WordPress dalam bentuk seperti ini ya, latest update ini. Nah, untuk latest update ini kita harus mengekstrak terlebih dahulu agar nanti keluar atau outputnya itu ada file WordPress-nya.
ini. Nah, itu dengan komen mudah, itu tinggal cetak minus XZF, lalu ketik latest targetnya. Yang di enter nanti akan terekstrak dan WordPress akan muncul ini. Oke, selanjutnya yaitu mengenai database untuk WordPress ya. Nah, kan di sini sudah menginstal MariaDB ini ya untuk database. Nah, untuk masuk saya biasanya menggunakan MySQL. Nah, sebenarnya sama ya MySQL sama ini, itu MariaDB untuk database juga. Nah, untuk database ini pokoknya cukup mudah. Untuk menampilkan database kita bisa melakukan show databases. Nah, di sini ada beberapa database. Ini saya sudah pernah membuat satu database WordPress ya. Nah, tapi di sini saya akan membuat database baru. Jadi kita bisa menjalankan command create database. Ini kocak. Lebih lagi databases. Oke, kita buat database baru, create database. Semisal tadi sudah ada DB WordPress yang kita ubah saja mudah. Create database WordPress underscore DB, lupa titik koma. Oke, nah setelah ini kita bisa cek apakah sudah muncul database. Ya, sudah muncul ya WordPress DB di sini. Nah, untuk database ini sudah gini aja simpel untuk mendapatkan database untuk WordPress. Nah, tapi WordPress itu nanti kita juga memerlukan yang namanya user. User ini yang untuk nanti kita kasih ke instalasinya WordPress di nanti di saat WordPress installation nanti. Nah, oke, jadi kita harus membuat user dulu sesuai katakanlah user baru kita tadi yaitu Tony gitu ya. Jadi create user titik 2 Tony add localhost identified by passwordnya terserah, bisa Tony saja. Query oke, benar. Nah, setelah itu kita harus memberikan privilege atau izin ke Tony ini, Tony localhost. Kita bisa mengakses. Jadi grant privilege untuk mengakses DB. Jadi WordPress _db titik bintang itu user kita localhost. Bentar. Privilege. Nah, sudah. Setelah itu kita harus jalankan flash privilege agar privilege ini terjalankan. Flash privilege. Nah, kita exit saja. Nah, setelah itu seharusnya untuk WordPress database sudah aman. Jadi kita coba login ke oke, selanjutnya itu kita coba ini tadi masih seperti ini. Oh iya, coba lagi apakah ada yang
udah oke, tapi di sini belum ada file WordPress-nya, jadi kita bisa memindahkan atau mengcopy file WordPress yang di root ini ke home WordPress ke home HTML tadi. Kita bisa menggunakan CP saja atau MV juga bisa untuk memindahkan. Nanti harus menginstal lagi. CP aja. CP WordPress pindah ke home button. Terus ini dia. Kita coba saja CP WordPress ini public HTML. Kita move aja lah. Nah, kan kalau di move hilang ya, jadi kita harus nanti ekstrak lagi untuk WordPress-nya. Ini apa? Kita coba lagi ke top. Jadi public. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Directory WordPress yang tadi dari root yang saya pindahkan ke sini. Oke, jadi kita coba akses WordPress-nya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan WordPress seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke WP-admin untuk WordPress yang nanti untuk setup instalasinya. Jadi kita let's go untuk database nya tadi ada WordPress DB seperti ini, untuk username-nya Tony, password-nya Tony, submit. Nah, start installation. Jadi sepertinya ada lewat. Di sini kita ada pesan, kita nggak bisa rewrite atau membuat file wp config. Nah, di sini harus membuatnya secara manual dengan cara menambahkan file ini di file WordPress kita, di file ini, di directory WordPress. Nah, di sini belum ada wp config, tapi adanya wp config sample.php. Coba kita buat file wp config lagi. Gini ya, ketika kalau apa namanya ownership-nya bisa kasih ownership-nya kita ya Tony define underscore itu slash press cukup min add. Juga bisa kita kasih CHMO. Oke, saya bisa menambahkan atau membuat file di WordPress. Login lagi. WordPress.
kita tinggal copy aja CP WP sampel ke CP WP yes. Kita udah ada ya filenya WP pakai itu PHP tinggal masuk nah untuk di line ini kita harus menyesuaikan database user dan juga password user. Untuk database namanya tadi yaitu adalah WordPress_db untuk usernya Tony dan juga di sini itu Tony juga untuk passwordnya simpan keluar. Kita bisa jaga-jaga untuk restart Apache. Nah, di sini karena WP config kita sudah ada, jadi kita tinggal instalasi saja. Nah, kita terserah untuk memberi nama WordPress-nya. Mungkin saya nama WordPress Tony dengan namanya Tony. Untuk password bebas katakanlah ketika login tadi namanya dan juga password kita buat. Sembari menunggu ini dia hasil dari WordPress pertama ini untuk user Tony yang pertama. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat user lainnya juga, 2 user lagi, dan setelah itu mengenai pembuatan konfigurasi domain dan juga OpenSSL untuk membuat sertifikat SSL dengan CAG nanti.
jadi sudah selesai untuk WordPress di setiap user. Tinggal nanti untuk konfigurasi DNS dan juga SSL. Oke, selanjutnya kita membuat namanya domain. Karena nggak ada domain publik, jadi menggunakan domain lokal. Nah, untuk menambahkan domain lokal ini kita harus masuk dulu ke RTJS ini. Nah, di dalam RTJS ini kita menambahkan user kita tadi yang kita bahkan untuk menjadi domain. Nah, makanya kita gampang saja menambahkan IP VPS, lalu user kita tadi udah kami lokal, terus juga lalu setelah itu kita menambahkan entry tadi, kita masuk ke user satu persatu dari user kita. Dengan user ini menambahkan lain seperti ini untuk virtual host. Kemudian saja dari server kami simpan dan bubar. Langsung juga bisa yang lain. Tono juga tono simpan bubar lagi yang pindah. Selain dulu profilnya juga dikeluarkan dulu juga simpan bubar. Nah, setelah ini direset untuk Apache-nya. Nah, setelah kita mereset, kita harus menambahkan entry seperti ini, seperti yang kita buat yaitu JHost VPS ke RTJS yang ada di lokal kita. Di sini menggunakan Windows, jadi nanti buka file C Windows sistem kedua drivers RTJS. Dia menggunakan Notepad sebagai administrator atau melakukan perubahan. Nah, ini sudah menambahkan contohnya tadi temperaturenya di Tony semuanya itu kita Ctrl S simpan langsung bisa ditulis saja. Nah, di sini kan masih menggunakan IP di WordPress ya, jadi bisa ganti ya saja. Tadi tony.local juga. Coba yang tono. Oh iya, harus menggunakan HTTP.
di sini kita udah bisa masuk ke lokal dari salah satu user kita. Kita tambahkan WordPress. Nah, kita lihat di sini kita sudah bisa mengakses salah satu WordPress dari user kita ini. Kita sudah mengganti yang sebelumnya harus menggunakan IP baru menambahkan user dan WordPress. Kita menambahkan domain, lalu kita tambahkan WordPress ini. Ini mungkin tidak bisa karena masih menggunakan HTTPS. Ini kita masih belum menambahkan HTTPS, masih menggunakan HTTP. Nah, bisa juga WordPress. Nah, ini sudah bisa. Ini sudah bisa. HTTP lokal HTTP dinum.org. Nah, ya terkena aman. Tapi kalau seperti ini ya sudah bisa diakses untuk yang Tony dan juga di Tono. Oke, berikutnya yaitu tinggal mengenai merubah ini atau menambahkan SSL agar semakin secure juga dan juga bisa menggunakan HTTPS bukan HTTP. Seharusnya menggunakan HTTPS tidak bisa, tapi kalau SSL seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang mengenai SSL, JG dan juga atau membuat HTTP menjadi HTTPS. Sebelumnya kita harus membuat dulu folder ya nanti untuk ditempatkan sebagai CA kita. Oke, langsung masuk saja ke foldernya. Oke, nah untuk selanjutnya ini kita membuat private key untuk JAG ini. Dan lalu kita membuat root sertifikat. Untuk sebenarnya bebas, untuk tidak harus menggunakan JA, tapi saya di sini akan kita interaksi karena untuk development ini nggak ada ngaruhnya langsung. Oke, lalu berikutnya kita harus membuat sertifikat untuk setiap domain kita nanti. Local first, masuk ke Jakarta. Nah, setelah ini kita juga sama, itu membuat sertifikat dulu, yaitu pertama untuk domain Tony kita dulu. Oke, lalu kita membuat CSR-nya. Nah, untuk namanya yang di sini, ini harus sesuai dengan domain kita ya, tidak boleh berbeda. Misalnya lagi ini juga sesuatu ya, langsung saja ini satu subjek tambahkan. Nah, berikutnya ini kita membuat sertifikat yang ditandatangani oleh CA nya. Saya bantu untuk nama domain. Di sini tulisnya 365, hanya 1 tahun. Untuk CA-nya ini aktif atau bisa lah itu.
Oke, langsung. Oke, signature oke, subjek saya penolakan oke. Nah, berikutnya kita mengaktifkan mode SSL-nya. Sini harus menginstal dulu, tapi karena saya sudah menginstalnya, seharusnya suaranya itu nothing to do benar. Nah, setelah itu kita membuat localhost untuk domain kita nanti satu persatu. Terlebih dahulu kita sesuaikan dengan nama domainnya. Server name ini tony.local, ini juga sama tony.local, sama Tony. Tony.local. Kita harus sudah saya simpan, Ctrl O, Ctrl X keluar. Nah, berikutnya kita restart Firefox Apache. Oke, aman. Nah, setelah itu kita harus copy yang satu ini. Nah, ini tinggal kita copy saja, Ctrl C, lalu kita save as menggunakan notepad ini. Apa namanya, sebagai lokal aja. Ya pasti kan nggak ada kesalahan ya, walaupun spasi atau apa itu sangat pengaruh. Itu masalah tidak ada kesalahan. Save as sebagai lokal CPRT. Kita simpan sebagai all file di ini. Pastikan bukan file bukan .st ya, tapi .jrt. Save saja, close. Nah, untuk menambahkannya kita bisa dari dari Windows itu lalu ketik mgr.msc, jadi mgr.msc ini saja. Oke. Nah, di sini cari yang namanya ini ya, Trusted Root Certificate Authority. Kita klik kanan, text, import, lalu next, masukkan tadi file yang baru saja kita copy dan file CA ini, dan next, dipastikan yang sertifikatnya disimpan di Trusted Root Certificate Authorities. Next, yes. Oke, kita harus menambahkan juga ini tadi di security ini. Oke, di security ini kita menambahkan local CA tadi di objek privacy dan security, lalu your certification, lalu manage import, pilih juga jadi yang ini Trusted Root Certificate Authorities, import, next, lagi, next. Oke. Sebenarnya cara ini hampir sama dengan tadi ya, tapi ini yang di browser cuma opsional, jadi tidak terlalu mengagetkan. Tinggal kita coba saja di WordPress nanti, apakah sudah HTTPS atau masih jadi HTTP. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk di firewall-nya itu diberikan dibukakan service HTTPS-nya ya, jadi agar bisa diakses. Kalau enggak dibuka dari
apa namanya, dari firewall bisa aja firewall server VPS nya masih menolak akses ya, jadi tidak bisa dibuka. Jadi service dari TPS. Nah, sini karena saya sudah pernah mencoba, jadi sudah bisa ya buka aja bisnya. Jadi di sini kita menambahkan HTTPS ya, agar service HTTPS itu bisa diakses. Jika tidak, nanti firewall VPS bisa jadi yang memblokir akses kita. Kita coba aja di browsernya. Oke, di sini kita di sini ada HTTPS ya, mengenai software yang membantu kita dalam memanajemen database. Nah, di sini saya menggunakan VPMyAdmin. Nah, tapi sebelum menginstal VPMyAdmin ini ada beberapa yang harus kita terlebih dahulu, yaitu IPL ini. IPL ini adalah sebuah ekstensi untuk dicontoh itu seperti kayak ekstensi beberapa produk Linux itu ya, dikarenakan jika kita langsung install beberapa ini seperti ini, nanti akan ada error seperti manage upgrade. Nah, jadi saya juga kurang tahu kenapa, atau memang dari contohnya itu tidak ada VPMyAdmin. Jadi di sini saya menemukan sebuah tutorial dari sebuah website, yaitu menginstal ini tadi IPAL tadi untuk agar PP ini bisa diinstal di CentOS. Oke, ini kita DNS config manager ini untuk mengenable CRP saja. Oke, terus install sudah bisa. Instalasi sudah selesai, langsung kita bisa restart untuk apa aja server. Nah, ini kita bisa masuk ke config admin dan menyesuaikan beberapa yang disesuaikan ya. Di sini ada beberapa yang disesuaikan, yaitu bisa menambahkan require or granted di bawah comment require local ini. Require or granted ini granted simpan dan keluar, lalu coba kita restart lagi.
Setelah itu mungkin kita bisa coba untuk mengakses PHP marketnya. Tekan yaitu akses dengan IP ya. IP-nya saya lupa. Slash PHP. Oke, sampainya kita sudah bisa masuk atau mengakses PHP MyAdmin-nya. Agak lemot dikit. Nah, untuk login kita bisa menggunakan user yang sudah kita pernah buat di ini, misal saya kasih punya user tahun deh. Oke, bener. Untuk login kita bisa gunakan user yang sudah pernah kita buat ya. Di sini di setting ini cuman ada WordPress DB, yaitu DB database WordPress yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, tinggal yang terakhir yaitu mengenai keamanan lebih atau hardening. Terakhir yaitu mulai hardening atau keamanan server. Secara basic itu ada beberapa cara untuk membuat server semakin lebih aman, yaitu kita bisa menggunakan atau mengubah mode Linux ini dari permisif jadi enforcing. Nah, apa sih fungsinya Linux ini? Yang mode enforcing ini ya, untuk Linux ini itu memiliki fungsi antara lain itu adalah untuk membatasi akses proses, isolasi beberapa layanan, dan juga proteksi eksploitasi. Nah, cara mengubahnya itu cukup mudah. Kita cuma tinggal masuk saja ke direktori nano config. Nah, untuk secara default sistemnya itu Linux ini biasanya masih ada permisif ya, dan juga biasanya di sini ada mode Linux bisa disable tuh. Nah, kita bisa menghapus saja atau komen di pagar ini untuk mengkomen mode disable untuk mengenable Linux. Lalu kita tinggal ubah saja dari mode permisif ke enforcing. Nah, untuk mengubahnya cukup mudah ya. Kita cuma tinggal harus menjalankan komen untuk menjalankan komen ini pusing. Lalu kita tinggal reboot saja server VPS kita, tunggu beberapa saat, lalu kita login kembali, dan ya nanti modenya akan diubah dari permisif ke enforcing. Untuk mengeceknya kita bisa melalui command get enforce atau ses status lebih jelas lah nih. Berikutnya itu ada juga yang namanya mengganti port SSH. Nah, untuk mengganti port itu juga cukup mudah. Kita cuma tinggal mengganti port default SSH yang itu dari port 2 menjadi port sesuai dengan kita. Nah, untuk mengganti ini ya sebenarnya ini cara simpel tapi lumayan efektif untuk menghindari atau mencegah serangan brute force. Oke, misal kita ingin ganti ke port yang lainnya. Di bagian bawah ini ada port 22, ini adalah port default atau SSH. Misal kita ingin ubah ke port katakanlah 222 atau 234, simpan, keluar. Nah, lalu setelah itu kita harus menambahkan mode di firewallnya, yaitu dengan cara firewall cmd bernama add port tadi itu 1234, modenya TCP. Oke, itu aja sih, tinggal enter. Nah, sudah sukses, kita bisa cek statusnya.
oh ya, belum saya reload jadi belum berubah sebetulnya. Reload sukses. Nah, di sini sebenarnya saya sudah punya port 2025 ya, sama port 134 ini. Bebas mau pakai yang mana, saya mau pakai yang 134. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga untuk menambahkan port ini di selanjutnya atau voice manage dengan cara manage port t ssv port t lalu port kita tadi 12 maaf itu TCP 1234 kita enter. Oke, kita modifikasi. Oke, ini kita harus start SSD. Kita tinggal exit saja, lalu kita coba untuk login. Oke, nah ini untuk login sebelumnya itu masih menggunakan port default yaitu port 22. Nah, tidak bisa ya, jadi karena port 22 nya sudah diganti menjadi ke port 134, kita tidak bisa lagi login melalui default port 22. Jadi harus menambahkan port kita baru ini itu dengan cara seperti ini, tapi kita tambahin -p lalu port kita tadi. Oke, bisa. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.